Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lativianto. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu soal pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang mengajak rekan senegaranya yaitu Yom Ki-hun untuk bergabung dengan skuad Timnas Garuda, yaitu sebagai asisten pelatih. Konon katanya, Yom Ki-hun ini adalah mantan winger andalan Timnas Korea Selatan. Dia juga sudah pernah malang melintang di banyak klub besar di Korea. Tidak hanya itu, laki-laki ini juga memiliki 57 caps bersama Timnas Korea Selatan dan berhasil menciptakan 5 gol dan membuat 5 assist. Bisa dibilang asisten baru Sintayong ini bukan orang yang sembarangan. Dia dihadirkan di Timnas Garuda sebagai asisten pelatih yang akan menangani lini depan Timnas Indonesia yang sejauh ini terbilang sangat tumpul. Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI mengakui sendiri kondisi ini. Memang secara penampilan, secara keseluruhan, Timnas Indonesia sudah mengalami perbaikan. Bahkan peningkatannya bisa dikatakan sangat meroket. Namun sampai sejauh ini persoalan terbesar yang ada di Timnas Indonesia itu berada pada ketajaman lini depan yang masih menjadi masalah. Misalnya ketika kalah 0-2 dari Irak di Gelora Bung Karno, sebenarnya Timnas Indonesia itu bermain cukup baik, cukup bagus. Tetapi mau tidak mau harus diakui Timnas Indonesia hanya kalah dalam hal efektivitas di lini depan. Dalam istilah lain, Timnas Indonesia itu bermain menyerang tapi sayang gitu ya, sulit sekali untuk menciptakan gol. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Sintayong mengajak rekan senegaranya yaitu Yom Ki-hun untuk bergabung dengan staf kepelatihan di Timnas Indonesia yang kemudian diberikan tugas untuk memoles para penyerang kita. Yom Ki-hun sendiri saat masih aktif sebagai pemain pada rentang tahun 99 sampai 2013 adalah bintang Liga Korea Selatan yang pernah bermain untuk Jeonbuk Hyundai Motors dan Samsung Suwon Bluewings. Total selama tampil di K-League One atau kasta teratas Liga Korea Selatan, Yom Ki-hun ini mencatatkan 328 penampilan dengan perolehan 54 gol dan 75 assist. Meskipun demikian teman-teman, Yom Ki-hun bukan seorang dukun yang bisa langsung menyulap para striker Timnas Indonesia menjadi ganas dan haus gol. Tapi paling tidak dengan sentuhan tangannya akan memperbaiki performa lini serang Timnas yang masih tumpul. Kabarnya Yom Ki-hun akan langsung bekerja membantu Sintayong di Timnas Indonesia yang sebentar lagi yaitu pada awal bulan September nanti skuad Garuda, skuad Timnas Indonesia akan dikumpulkan dan ini akan menjadi momentum awal dalam mengawali langkah Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pada tanggal 5 September mendatang Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi. Ini akan menjadi isu yang seksi untuk dibahas dan beberapa media akan selalu menyajikan kabar terbaru soal perkembangan persiapan Timnas Indonesia untuk bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Artinya teman-teman, kalian tidak perlu pura-pura kaget jika isu dan kabar ini terus dibahas. Karena memang inilah yang sedang hangat beberapa hari belakangan ini. Tidak bisa ditampik, tidak bisa ditolak. Saya sisipkan sedikit disclaimer dulu ya. Jadi karena ini adalah sebuah analisis, bukan laporan jurnalistik yang dituntut harus singkat, padat, dan berisi, maka ini akan berisi detail-detail informasi yang selintas lalu tidak berkaitan. Tapi sebenarnya ya menjadi bagian dari pembahasan ini yang kita sebut kemudian sebagai intertekstualitas. Artinya jika kalian merasa informasi ini cukup rumit untuk dipahami, kalian bisa skip aja dan pindah ke informasi lain yang menurut kalian mudah untuk dicerna. Dan itu sebenarnya akan mengokohkan asumsi dan fakta bahwa generasi kita hari ini adalah generasi yang tidak suka rumit. Jadi maunya yang mudah-mudah aja gitu. Simpelnya nggak mau diajak berpikir dan berkontemplasi. Oke, kita kembali lagi ke topik.
Langkah Shin Taeyong yang mengajak rekan senegaranya untuk memperbaiki atau memoles lini depan itu adalah sebuah sinyal bahwa misi timnas Indonesia untuk tembus Piala Dunia secara perlahan sudah dimulai. Karena yang jadi masalah di tubuh timnas itu kan lini depan, lini serang yang tumpul. Maka Shin Taeyong memberikan perhatian khusus dengan mendatangkan seseorang yang tepat. Seseorang yang memiliki pengalaman sebagai seorang winger lincah untuk sebuah negara selevel Korea Selatan. Kalau menurut analisis saya teman-teman, sebenarnya yang perlu diperbaiki di lini depan adalah kita sebenarnya butuh seseorang atau seorang striker yang cerdas, bukan hanya pandai dalam mencetak gol, tapi juga memiliki keterampilan untuk melindungi bola, holding the ball. Bukan hanya dengan kemampuan dribbling, tapi juga dengan kemampuan tubuh yang tidak mudah terjatuh atau tidak mudah terpental ketika disikut bek lawan. Seorang striker itu harus bisa menang dalam duel-duel udara atau daerah dengan bek lawan. Ini yang kita butuhkan. Selain daripada itu, kemampuan lain yang harus dimiliki oleh seorang striker, saya kira bukan hanya kepandaian dalam mengolah bola, tapi juga ketahanan fisik. Tidak mudah lelah. Apalagi ketika nanti kita menghadapi Cina di laga tandang. Apalagi pertandingan melawan Cina itu nanti akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium. Jarak stadion ini dari kota Beijing itu setara dengan 6,5 jam perjalanan. Itu jarak yang sangat jauh untuk sebuah pertandingan. Itu akan menjadi pertandingan yang sangat berat bagi timnas Indonesia karena 5 hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 10 Novembernya, Indonesia harus menghadapi timnas Bahrain. Laga tandang melawan timnas Bahrain yang akan dimainkan di Bahrain National Stadium. Kenapa saya sebut sebagai tantangan yang rumit, yang sulit bagi timnas Indonesia? Ya karena keduanya, baik melawan Bahrain maupun China, itu adalah pertandingan tandang. Sehingga oleh sebab itu Indonesia harus melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang ke Bahrain. Lalu kemudian segera setelah pertandingan selesai, Indonesia harus melanjutkan perjalanan lagi, yaitu terbang ke China. Nggak tahu nanti timnas Indonesia nginepnya di mana gitu ya, apakah di kota Beijing atau di dekat kota Qingdao. Yang jelas pertandingan ketiga dan keempat akan menjadi pertandingan yang tidak kalah sulit dibanding pertandingan pertama dan kedua. Memang pada pertandingan kedua Indonesia agak diuntungkan karena melakoni laga kandang. Tapi ingat, musuh yang dihadapi bukan musuh yang receh, tapi Australia. Jadi di laga kedua, tantangannya bukan ada pada jarak, melainkan ada pada musuh yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia, yaitu timnas Australia. Tapi inilah sepak bola, tidak ada pertandingan yang mudah. Semuanya sulit karena apapun tajuknya, kalau sudah memperjuangkan nama negara, semua orang, setiap orang akan berjuang keras sampai titik darah penghabisan. Meskipun ini adalah hanya olahraga. Saya yakin Cina juga pengen menang, Bahrain juga pengen menang, apalagi Indonesia. Misi Indonesia untuk tembus Piala Dunia saya kira bukan hanya keinginan para pemain dan masyarakat, melainkan juga sebuah pertaruhan pelatih Shin Taeyong. Shin Taeyong itu memiliki motivasi sendiri untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dia ingin membuktikan diri bahwa sebenarnya dia layak untuk melatih timnas Korea Selatan. Bahwa sebenarnya dia tidak harus dilempari telur oleh fansnya sendiri ketika pulang dari Piala Dunia 2018. Karena ketidakrespekan masyarakat Korea Selatan waktu itu, maka menurut saya sangat wajar jika Shin Taeyong kemudian bertekad untuk meraih mimpinya lolos ke Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Di negara ini teman-teman, di Indonesia, Shin Taeyong mengalami situasi yang sangat berbeda. Tidak ada di dunia manapun supporter sepak bola yang meneriakkan nama sang pelatih, kecuali di Indonesia. Tidak ada di dunia manapun supporter yang membawa poster bergambar
sang pelatih ke tribun dan menulisnya sebagai The History Maker, kecuali hanya terjadi di Indonesia. Saya pikir itu juga yang telah memberi dorongan besar kepada Shin Tae-yong untuk secara tulus memperbaiki pondasi sepak bola timnas Indonesia. Memasukkan para pemain muda untuk berlaga di pertandingan internasional, bahkan untuk sekelas Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Kepada masyarakat Indonesia, saya pikir Shin Tae-yong ingin menunjukkan ketulusan hatinya untuk memperbaiki sistem dan prestasi sepak bola Indonesia, sama seperti ketulusan yang diberikan para supporter dan masyarakat kepada pelatih asal Korea Selatan ini. Sesuatu yang menurut saya tidak diberikan oleh supporter dan masyarakat Korea Selatan saat Shin Tae-yong dan pemain timnas Korea Selatan pulang dari gelaran Piala Dunia 2018. Indonesia adalah negara sepak bola. Hampir sebagian besar masyarakat negara ini sangat mencintai dan menyukai olahraga ini. Maka sangat tepat jika kemudian Shin Tae-yong berjuang keras untuk kemudian menunjukkan cita-cita kita bersama untuk melihat timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia, tembus dan bermain di Piala Dunia 2026. Ini adalah mimpi kita bersama dan mari kita wujudkan bersama-sama dengan peran dan tugas yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan memberikan komentar, kritik, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.